Kembali lagi di Tongkrongan Cap Lokal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Bran? Hari ini masih sama personilnya gitu ya. Balik lagi kita bertiga setelah mungkin sebelumnya kita selalu undang narasumber segala macam gitu ya. Ini balik lagi. Hari ini lagi kekurangan narasumber kita ya. Betul kebetulan jadwal nggak cocok semua sebenarnya gitu ya. Jadwal padat, jadi kita akan membahas di antara kita aja nih. Dan sekarang giliran bro kita satu ini sebelah gua nih yang di tengah. Kita akan kupas tuntas karena dengar dia dan istrinya buka bisnis baru. Ini memang belum pernah ditanya. Belum pernah dipublish, belum pernah dirilis, belum pernah press conference. Jadi saatnya kita ulik gitu. Jadi lo buka bisnis apa nih ceritanya? Kan baru-baru ini baru pandemi ya? Sama pasti. Iya, gara-gara pandemi sih. Gara-gara pandemi. Jadi gara-gara pandemi kan dapur yang biasanya ngebul agak stop nih. Gitu. Jadi gimana cara bikin ngebul lagi ya? Salah satunya ya setelah kita ngobrol diskusi lebih ke istri sih sebenarnya. Istri yang pengen ada bisnis sesuatu yang memang disukai ya salah satunya itu. Apa itu faktornya. bisnisnya? Itu kebetulan di buah. Jadi jualan buah. Jualan. Saya bikin konsep dibuahi. Dibuahi ya. Itu jadinya anak, Pak. Bukan bisnis, Pak. Bukan bisnis. Kan itu pabrik juga. Ya jadi buah lah, saya jualan buah, ya bisa dibilang distributor lah. Distributor karena kebetulan rumah saya berada di area pegunungan yang setelah keliling-keliling kenal beberapa petani buah lah. Petani buah ada beberapa perkebunan yang kecil-kecil, dari kecil sampai besar. Ketemu petaninya, ketemu beberapa tengkulaknya juga. Akhirnya ya diskusi kayaknya potensial nih. Waktu itu apalagi kan pas pandemi, kebutuhan pokok tuh kan salah satunya ya makanan juga kan. Buah-buahan juga kan harus dipenuhi gitu kan vitaminnya. Jadi udah kita jual itu. Gitu. Iya. Itu baru sih baru. Kenapa buah emang lu memang mau support lokal? Karena kalau buah udah jelas lokal banget. Belum karena Iya, tapi ada juga yang impor, Pak. Oh, impor juga. Ada yang impor juga sebenarnya. Ada yang impor juga. Kenapa buah? Sebenarnya latar belakangnya simpel sih ya karena waktu itu kan efek pandemi lah kita lihat sebenarnya bisnis semua lesu kecuali makanan. Terus kita juga mikir makanan apa nih gitu, sementara kita kan nggak punya background dari tata boga gitu ya, nggak ada yang background maksudnya chef terkenal atau apa gitu, terus punya resep turun temurun juga enggak gitu. Terus cari kenapa sih buah itu, karena kita mikir apapun zamannya, terus pasarnya mau dari umur berapa sampai berapa, dari kalangan manapun sebenarnya semua pasti butuh buah. Benar. Gitu. Jadi bukan produk yang betul ya. Gitu bisa dibilang jadi ya ibarat kata ya sesepi-sepinya gitu ya. Saya misalkan nyetok stok buah, sesepi-sepinya kan bisa dimakan sendiri juga gitu ya. Memang ada masanya ada busuk atau enggaknya gitu. Cuman sesepi-sepinya pasti ada aja sih yang beli buah gitu. Sebenarnya itu awal mulanya juga didasari sebenarnya dari grup tetangga sih. Gitu. Jadi di tetangga juga kan makin banyak ibu-ibu yang akhirnya ngebantu bapak-bapaknya untuk menghasilkan uang gitu. Jadi banyak yang berjualan juga tuh dari kue atau apa gitu, makanan catering gitu, bahkan sampai ke catering juga. Tapi ya kita kepikiran ya udahlah buah-buahan gitu. Ada beberapa juga kebetulan memang sebelumnya karena istri saya itu memang yang mendukung 4 sehat 5 sempurna banget lah. Jadi setiap hari harus makan buah. Hidup sehat gitu. Iya, jadi setelah keliling-keliling waktu itu sempat juga kan main-main lah ke. Tapi itu kelihatan sih dari lakinya tuh lihat badan six pack gitu. Boro-boro ini kita kan bagus semua ya gimana nih? Nggak sehat kita lihat lah. Iya. Yang kayak Iya gara-garanya itu sih. Jadi ada beberapa yang kita kenal, ada supplier yang lumayan besar gitu. Waktu itu kita belinya eceran doang sebenarnya, diterima juga sama dia. Jadi waktu itu beli itu dibilang eceran banget buat rumah sendiri enggak. Jadi ya bagi ke orang tua, bagi ke mertua juga gitu. Jadi ya bagi-bagi ke saudara dan keluarga lah. Dari situ kayaknya kita bisa beli rada banyakan nih buat di stok dan jual lagi. Oh, gitu. awalnya gara-gara itu doang ya, beli. Betul. Berarti biar keluarga sehat gitu ya. Iya. Oh, sama sebenarnya salah satu faktornya adalah mulai menjamur juga jualan sayur, Pak. Online gitu, yang dari WhatsApp gitu, mau yang organik, mau yang sampai di pasar gitu, sampai segitu. Terus saya juga mikir ya balik lagi itu di tetangga pergaulan tetangga itu belum ada
Yang buah. Kebanyakan sayur gitu. Oke. Sayur ya maksudnya banyak juga kan yang just tip sayur karena takut ke pasar kan. Waktu gitu kan karena memang lagi PSBB segala gitu udah lockdown. Jadi ya udah coba ini, ya udah saya pikirnya buah sih gitu. Karena buah tuh kan pertama sebenarnya minim modal. Terus begini dan di sini. Buah itu minim modal pertama sebenarnya, bisa dibilang ada modal tapi cukup minim. Terus storage-nya pun nggak melulu harus pendingin kulkas gitu. Iya. Lemari pendingin, karena kalau misalkan sayuran kan kalau mau awet harus mau masuk kulkas kan gitu. Iya benar. Kalau buah ini ada beberapa buah yang memang ya disimpan gitu aja, yang penting suhu ruangan lah gitu. Masih aman ya. Masih aman, betul. Terus berarti si buah itu lu stok? Stok ada beberapa yang stok, ada yang memang By kalau order. memang jadi gini, kalau memang yang dari suppliernya selalu ready stock, gua nggak nyetok. Oh, iya. Gitu. Jadi sistemnya open PO aja, siapa yang mau orangnya bisa langsung kirim sebenarnya, karena udah cukup kenal deket lah gitu sama orangnya. Jadi even katakanlah cuma 1 kilo doang nih dikirim sama dia. Gitu. Ya tapi dari kita sendiri sih sebenarnya nggak kasihan lah ya, dia udah jauh-jauh dari Lembang turun, masa cuma 1 kilo doang, ya udah kita pilih yang lain dia ada apa ya gitu. Oh gitu. Gitu sih. Nah ini kan lu kan udah pernah berpengalaman berbisnis nih ya kan. Waktu itu kalau nggak salah di video sebelumnya Genius ya, sama lu kan. Iya. Nah, lu strategi apa nih yang lu terapkan di sini nih? Lu kayak jualannya sekarang di mana? Gitu. Sebenarnya di sini hampir nggak ada sih, Pak. Hampir nggak ada. Enggak sih, maksudnya karena baru banget. Memang tujuannya juga ya sekarang kayak udah baru dibuat. Sebelumnya kan cuman by WA gitu ya, dari grup ke grup. Terus akhirnya sekarang dibikin Instagramnya. Lagi nge-manage lah gitu, lagi nge-branding lewat Instagram sebenarnya gitu, lewat feednya doang. Nantinya mungkin bakal ya media promosi juga sebenarnya, ya Instagram Ads minimal gitu. Ya kan digital marketingnya bakal bergerak lah sebenarnya gitu. Jadi pengen nge-buildnya ke arah situ sih sebenarnya gitu. Lu itu bisa dibilang mendigitalkan, mengonlinekan petani-petani. Atau petaninya kan pasti konvensional kan? Yes. Ya mungkin udah gua nggak tahu sih, kalau di search Instagram mungkin ada beberapa juga sebenarnya gitu, karena cuman yang gua gua lihat peluangnya adalah sebenarnya kan rata-rata orang mau beli buah tuh kan pasti ke swalayan lah ya. Supermarket ada, bahkan ada rumah khusus buah-buahan gitu yang jual segala macam gitu, tapi gua berangkat dari mereka tuh nggak melayani online loh. Belum ya. Even ya yang gua pernah ngalamin sendiri sebenarnya ya gitu. Gua ditolak seolah-olah gua nggak punya uang, bro. Gua mau beli, ada salah satu yang pokoknya yang menjual toko yang menjual buah-buahan lumayan agak terkenal gitu ya. Gua pemikiran gua sebenarnya, makin besar bisnis lo, apalagi zaman sekarang, pasti ada channel online lah. Atau nggak online minimal lu bisa kirim. Gak perlu dong, maksud gua. Apalagi kan menurut gua customer dia kebanyakan pasti orang berada. Orang kaya lah gua bisa bilang gitu. Sekarang lu mau melayani orang kaya, nggak mungkin lu nggak jemput bola. Menurut gua gitu. Tapi gua pada saat itu juga titipan sih, keluarga yang mau ngasih momennya pas lebaran kalau nggak salah, mau ngasih koleganya gitu, relasinya kiriman lah gitu, 1 dus anggur atau apa gitu, gua lupa. Ya gua karena kan gua mau ngasihnya misalkan minggu depan ya, gitu. Gue bukan bilang gue so sibuk, tapi maksud gue udah datang ke sana, gue pengen katakanlah DP dulu deh, atau gue bayar lunas nggak apa-apa. Minggu depan lu tolong kirim ke alamat tersebut, karena gue pun nggak ada waktu untuk ngirimnya gitu, maksud gue. Daripada gue pakai kurir lagi kan repot ya, apalagi itu lumayan gede gitu maksudnya. Akhirnya jadi ya gue tanya baik-baik lah sebenarnya. Gue bayar dulu sekarang boleh nggak untuk dikirim? Oh nggak bisa kirim, harus diambil gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, gue ambil. Tapi ya udah gue bayar dulu, karena kan waktu itu momennya lebaran ya. Gue takutnya kehabisan atau gimana kan nggak ada stok. Dia bilang nggak bisa. Karena dia bilang ini karena buah-buahan di kita fresh dan setiap hari datang. Jadi lu mau nggak mau harus bayarin yang hari itu datang gitu. Menurut gua ribet. Jatuhnya menurut gua, apalagi gua yang anak muda, menurut gua skema lu berbisnis seperti itu ribetnya setengah mati. Apalagi lu sebenarnya udah lumayan besar loh. Tuh kalau ada yang denger nih ya, maksud gua yang punya skema bisnis seperti itu atau mungkin toko yang lu kunjungin dengar, berarti harus dirubah sedikit ya. Kita harus menyesuaikan sama kondisi pasar yang sekarang. Iya, apalagi dengan sekarang gitu maksud gua. Kalau aja ya menurut gua
kalau dia udah mulai pada saat itu, beberapa tahun lalu gue inget banget, itu beberapa 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau aja dia udah mulai minimal bisa terima pesan antar lah, menurut gue. Kondisi sekarang pandemi, dia udah leading. Menurut gue ya, Sekarang gimana mereka? Kayaknya masih sama sih, Masih sama juga gitu-gitu ya? aja gitu. Ya. Dan gue lihat, ya nggak tahu sih kalau gue kan men-set harga sebisa mungkin yang masih di pasaran lah, ngambil untung maksudnya ya gue mungkin bakal ada biaya ongkos kirim dan lain-lain gitu sebenarnya, tapi gue nggak pengen markup terlalu jauh lah, karena kan memang ini buah di pasaran juga semahal-mahalnya buah orang nggak akan beli gitu maksudnya jatuhnya gitu ya. Iya. Gitu. Terus si buah ini yang ada terus, ini kan kita di Bandung nih, di Lembang itu produksi buah apa aja sih? Rata-rata yang gue tahu ya, yang gue tahu paling banyak sebenarnya kalau kita main ke Lembang juga Strawberry justru Lembang jarang. Seriusan? Perkebunannya jarang sebenarnya. Kampung strawberry itu? Kalau strawberry itu sebenarnya maksudnya gini, kalau yang jadi industrial ya, jadi industri yang gua tahu itu kebanyakan daerah Pangalengan bro, Ciwidey. Petani strawberry di sana banyak sebenarnya gitu. Dan itu dari jenis yang kecil sampai yang strawberry apa gua nggak tahu, gua agak lupa namanya, pokoknya ukuran sampai besar-besar itu semua ada di sana gitu. Kalau di Lembang, Cimahi dan Lembang ya terutama yang lumayan banyak itu sebenarnya alpukat. Oh gitu. Alpukat sebenarnya alpukat banyak kalau misalkan teman-teman datang yang dari luar kota atau yang main ke Lembang itu kan pasti begitu masuk Gapura Lembang tuh sebelah kiri atau sebelah kanan tuh pasti ada, atau pasar buah Lembang pun kebanyakan jualnya alpukat mentega. Benar. Itu salah satunya. Oh gitu. Mentega. Betul. Tahu gue. Itu. Iya. Padahal setahu gue strawberry, karena perkebunan strawberry ada sih memang. Strawberry ada, cuman sendiri ya? Iya, dan akhirnya jadi komersil, petik sendiri, Yeah, kayak gitu lah. Maksudnya yeah. kalau yang petani masih konvensional ya, yang bener-bener total masih konvensional itu, setahu gua kebanyakan Ciwidey. Karena gue juga ada satu supplier yang memang dia petani asli sana, gitu. Pengirimannya ya karena jauh gitu ya, minimal ya berapa ada kuantitinya lah, gua agak lupa berapa gitu sebenarnya. Jadi sekarang buah yang ada di lu bisa beli ke lu apa itu? Paling sering sebenarnya alpukat. Hampir selalu ada lah. Karena ya itu, karena gue kenal petaninya salah satunya yang memang dia mensuplai ke yang besar-besar, bahkan sampai ke kota lain kalau nggak salah. Ada beberapa yang bahkan sebenarnya diekspor juga gitu. Itu ada yang kayak gitu juga. Cuman karena kenal baik, jadi bolehlah di eceran per mau berapa kilo, 5 kilo doang gitu juga dibolehin sebenarnya. Paling sering itu, tapi yang lain-lain sebenarnya balik lagi sebenarnya tergantung musim sih. Ya, karena kan sekarang buah, buah tuh kan tergantung musim. Kayak lagi kemarin lagi pas pandemi durian montong Palu semua jual durian montong Palu. Kalau sekarang udah drop lagi nggak musim, ganti lagi ke yang lain. Kayak contohnya aja Jambu gimana jambu? Kan gue pernah beli jambu dulu. Oh iya. Kalau jambu biji juga ada musimnya pak. Oh, kayak nawarin lagi ya. Bentar lagi udah habis pak. Bentar lagi udah habis sebenarnya. Susah sebenarnya. Iya gitu. Sebenarnya bisa dibilang sebenarnya buah itu bukan sama sekali nggak ada sih. Bener-bener kayak misalkan kayak sekarang nih strawberry gitu. Strawberry itu udah masuk musimnya, lagi nggak musim untuk beberapa tipe strawberry terutama. Harga naik pertama itu. Terus balik lagi sebenarnya kualitasnya juga nggak bagus. Oh iya. Sebenarnya jujur ya, sebenarnya kalau petani Indonesia tuh baik loh menurut gua. Karena mereka tuh gini, kalau misalkan lagi nggak musim, orang kalau misalkan mau maksa beli ada sebenarnya gitu. Mau yang masih anaknya atau kecilnya kayak gitu masih ada. Mereka terima jual, siapa yang nolak uang gitu. Cuman mereka ngasih tahu gitu biasanya, karena gua kenal beberapa petani tuh mereka ngasih tahu ini kualitasnya udah lagi nggak gitu bagus gitu. Jadi kayak udah ada busuknya mungkin sedikit ya, kadang dari berapa kilo itu terus janganlah gitu. Oh gitu. Baik sih mereka benar. Kalau RB kan banyak tuh dalam jual RB. RB ada RB sama RB itu yang hitam ya? Bukan yang merah. Yang merah yang iya kayak blackberry itu juga di Lembang ada. Cuman bukan komoditi utama lah bisa dibilang. Oh gitu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau gue bisa bilang kalau buah itu perkebunannya ya, yang setelah berbisnis ini, gue lihat nggak kayak di satu tempat gitu. Jadi menurut gue ya, kayak kalau Lembang itu komoditinya lebih kebanyakan sayuran pak. Oh iya benar. Lebih banyak sayuran. Itu deket-deket sekeliling rumah gue juga banyak banget. Oh makanya serangan lu kayak juga sayuran juga. Betul gitu. Jadi petani pasar tertentu
Ya, gue cari yang lebih minim lagi lah gitu. Nah, gue mau nanya dong, di Bandung ya, sebenarnya yang jual buah kan banyak nih kan. Banyak banget. Banget. Nah, pembedaan lu apa sebenarnya sama yang lain gitu? Enggak ada. Online doang paling. Enggak sih, sebenarnya kalau Harus kasih tahu dong pembedanya, gue tahu ada. Pembedanya kalau gua mungkin ya sistemnya pertama online gitu. Jadi kapanpun lo mau beli itu gua bisa bilang ready stock selalu lah. Gitu. Tapi tipe jenis buahnya apa? Gitu betul. Dan gua berusaha membrandingnya tuh sebisa mungkin gua nggak jualan. Gitu. Jadi gua coba telaah lewat manfaatnya. Oh, oke. Jadi Gitu. Kalau gue jelasin ya, kalau gue ke arah situ sebenarnya. Pengen besar, ya mudah-mudahan bisa besar lah sebenarnya itu. Jadi goalsnya ke depan sebenarnya gue pengen mungkin ya sama aja standar kayak toko-toko buah yang lain. Cuman kalau gue pengennya ya digital online gitu. Jadi orang mau belanja segala macam nggak perlu repot lagi lah, nggak perlu datang dan kita keunggulannya mungkin ya sama sih menurut gua klise ya, semua orang juga pasti jualan kalau yang jual buah pasti dibilang pilihin yang bagus segala macam. Nah kita juga selalu mengedepankan itu sih sebenarnya gitu. Ya, Tapi gue setuju sih itu, soalnya gue sempat beli jambu dari lu bagus sih sebenarnya. Tapi kalau gua balikin lagi sebenarnya gini, ini kan yang gua jual ini sesuatu dari alam, kehendak Tuhan, kehendak alam, betul ya? Kehendak alam ya, bukan alam ya, bukan mbah dukun ya, bukan vetivera ya gitu. Jadi balik lagi yang namanya proses dari alam tuh pasti ada yang jeleknya gitu. Kita pilihin sebisa mungkin, sebaik mungkin. Tapi balik lagi kalau memang ada beberapa yang ini ya, gue bukan minta dimaklumi, tapi memang lu nggak mungkin bisa seini. Bahkan petaninya pun nggak bisa menjamin itu 100% pasti bagus mulu semua gitu. Iya, mungkin kelihatan dari luarnya bagus, dalamnya enggak. Ya, itu buah tuh banyak kayak apalagi kayak alpukat sih. Alpukat tuh bahkan sering orang tua tuh, bahkan nyokap gue sendiri bilang itu mah udah kayak beli kucing dalam karung lah. Lu nggak bisa benar-benar nge-gambling banget lah gitu. Iya gitu. Beda kayak gini lah, lu simpelnya lu kayak beli buah deh, beli durian deh. Beli durian lu udah icip tuh biasanya yang di pakai pisau gitu segala macam. Oh manis, begitu dibelek ke dalamnya nggak tentu juga. Nggak semuanya kayak gitu. Nggak gitu. Jadi menurut gua bahkan sebenarnya kecuali yang organik ya. Kecuali yang organik yang memang tapi gua bisa bilang gini, bukan organik. Yang bisa dibilang kayak yang tanpa biji itu kan sebenarnya gitu bisa dibilang udah diolah itu udah rekayasa genetik juga. Ya itu lu bisa jamin itu lebih bagus ada dibanding suntikan sesuatu. Betul. Tapi sebenarnya nggak tahu sih, kalau gua lihat ya dari manfaatnya sebenarnya yang ada sedikit busuk segala macam justru lu harusnya syukuri sih. Maksud gua kalau lu dapat buah kayak gitu karena memang berarti bener dari alam. Oke. Karena lu pintar juga kelasnya Mas. Pintar juga kelasnya nih. Karena yang ya balik lagi sesuatu yang dari alam tuh lu nggak bisa jamin banget 100% udah pasti perfect. Karena lu bukan buat Tuhan. Iya, kita kan bukan Tuhan gitu maksudnya. Gua sering kali kayak gua buat konsumsi sendiri juga ada, cuman apakah akhirnya jadi gua kapok nggak beli lagi? Enggak juga sih gitu. Terus kalau ada buah yang kualitasnya di bawah gitu ya, lu sama teman-teman petani itu gimana tuh? Ya kalau gue sih sebenarnya dicari dulu sebenarnya problemnya apa. Sebenarnya karena bisa aja permasalahannya di ekspedisi, di pengirimannya. Oh ya benar. Gitu. Karena ya buah itu kan lu ibarat kata udah copot dari badannya ya. Dari pohonnya. Pasti ada skala waktunya lah sebenarnya. Kapan dia jadi busuk atau kayak gitu. Nah, mungkin juga ada kepanasan, lu nyimpannya seperti apa. Nah, itu kan ada beda-beda lah. Komplain pun menurut gua ke petani kasihan juga ya. Atau strateginya 1 kilo alpukat yang tadinya harga misalnya ya gua berapa sih sekarang 1 kilo alpukat? Range-nya dari sekitar 25.000 sampai ya ada yang 50-60.000 juga ada. Nah, yang jelek-jelek kalian jual 11 gitu misalnya. 10 Iya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau kita sebenarnya kan kalau alpukat tuh sebenarnya kelihatannya dari empuk atau enggaknya. Menjelang matang tuh kalau kita sih kasih saran sebenarnya kalau udah ada yang pupuk segala macem, kalau memang dia mintanya customer itu mintanya seperti itu, ya kita kasih tahu aja. Lu kalau abis hari itu silakan, kalau enggak mending masukin ke kulkas. Gitu karena buah masuk kulkas tuh lumayan mengurangi itu jadi mengurangi masa tumbuhnya dia lah gitu. Oke. Terus yang menarik
tadi lu ngomong ada buah impor juga. Ada banyak Pak. Banyak ada gue kenal ada supplier juga yang memang dapat buahnya impor ada. Buah apa tuh yang diimpor? Banyak. Jadi kayak anggur. Itu anggur kita anggur hitam ya. Anggur hitam ya. Kalau anggur merah atau hijau mungkin ada beberapa perkebunan ada di Indonesia. Cuman kalau yang hitam tanpa biji kayak gitu-gitu tuh biasanya udah impor. ini. Leci impor juga. Juga. Leci iya. Jeruk ada beberapa jeruk Poncam ya. Itu juga ya dijual. Dijual. Saya Tapi kan gini, lu kan mensupport UMKM lokal brand nih, UMKM Ya itu tadi gue mau ke situ ya. Hajar. Kenapa lu yang impor? tapi kan yang jual Ajaran UMKM. Yang jual tengkulak di pasar. Kenapa nggak lu cari kayak Anggur apa nih? Anggur tapi anggur apa yang maksudnya kenapa nggak ada yang lokal terus lu Iya ada juga sebenarnya, ada juga. Tapi gue bisa bilang nggak tahu ya kalau pasar yang dari di gua ya. Untuk buah-buah yang impor itu sebenarnya agak kurang. sebenarnya kurang. Peminatnya lah bisa dibilang. Ada musimnya lah Pak. Ada yang musimnya. Kalau untuk orang-orang yang memang penyuka lokal pride lah ya, dia buah aja sebenarnya udah suka lokal ya. Lebih banyaknya ya. Sebenarnya paling laku iya sih, karena murah. Iya, Balik lagi iya. karena kan memang belinya juga untuk tiap hari kebutuhan sehari-hari gitu Iya. ya. Yang paling banyak bener jujur paling banyak dicari sebenarnya apa? Standar deh, pepaya, No. pisang, Jeruk. jeruk. Ya, ya. Paling banter apa? Melon, Nah, semangka. itu lokal semua ya? Iya, lokal semua. Alpukat juga lokal. Saya ngambilnya itu salah satunya dari Cimahi itu. Oke. Ini ngomongin lokal nggak lokal. Nah, kita tes. Bos, baju di sebelah sana. Bos. Gue pakai kemeja bukan lokal ini. Bukan lokal, tetap konsisten ya. Pakai satu ini karena mungkin ada satu sedang keluarga. Kita pengen tahu episode keberapa akhirnya dia sadar. Ya. Kan udah episode kemarin. Udah. Oh iya, udah. Terus celana lokal. Itu apa baju? Baju gue nggak tahu, cuman gue beli online di Instagram. Tapi pas gue cek ini, karena sebelumnya pasti gue cek dulu nih di rumah apa. Made in China. Oh, made in China. Brandnya juga gue nggak tahu brand apa. Oke, kalau celana? Ini brand lokal karena waktu itu gue beli di waktu zaman gue kerja di Jogja Dep Store. Jadi ini Salah satu produknya lah ya. ya salah satu produk brand lokal yang dia konsinyasi di Jogja. Oh, oke. Lu. Saya lokal. Baju apa? Atasnya mana ada lokal? Baju Coldplay. ini lokal asli. Wah. Asli di Stadion Siliwangi. Gue belinya. Perinan. Iya hasil printan. Oh, Jadi iya. Tampaknya kayak official merchandise. Oh, iya. Ternyata tidak saudara-saudara. Saya bisa nonton bandnya langsung ke negara orang tapi pakai produk lokal. Ini yang sudah ini bos. Iya. Lokal sama bajakan Masa- beda tipis. Oh iya. Gak apa-apa. Kan yang penting bajakannya masuk ke uang sini sendiri dong, Iya, bener nggak? Iya dong. Kalau membajak produk luar, produk luar, tapi untuk masuk kantong sendiri nggak apa-apa. Oh gitu. Waduh, udah mulai ngaco ini. Celana. Celana lokal bukan ya? Lokal ini salah satu ini hibahan sampel Geonex dulu. Oh iya. Sepatu. Bukan lokal. Sepatu Lokal. Bukan. bukan, udah jelas bukan. KW lagi. Sedih saya. Yang lokal. Gue bukan. Bukan juga. Bukan. Depannya B. Bos ini. oke. Busuk. Harus begitu berarti. Oke. Dia depannya V. Ya, ada banyak tapi KW. KW saya. Lu Kaki sekarang juga lu. iya. Gue maksud tanya gue lokal semua. Topi Mana? lokal. Monthly lokal juga. Topi apaan lokal? Wah, Lokal ini. serius? Serius. Oke. Distro Bandung. Oh iya. Cuma apa? Gue lupa. Topi lokal. Monthly iyalah, lokal lah. Udah lokal lah. Celana? Celana nggak? Ini China juga udah. Kan? Paling enggak kalian lokal lah ya. Ya. Konsisten ya. Konsisten. Oke. Ya lu juga konsisten bagus sih. Konsisten juga gua anjir. Ya, lanjut. Tesnya udah. Balik lagi ke si Paul nih bisnisnya buah karena unik. Kenapa unik? Buah itu kan rentan apa namanya basi ya? Busuk. Busuk. Ya itu udah bagian sebenarnya salah satu bagian yang udah resiko udah harus diambil sebenarnya. Basi, Bos. Kalian kalau bahkan sebenarnya kalau datang ke ya pasar buah lah ya, lu lihat lah kalau pasar buah itu, udah banyak banget Pak yang dibuangin busuk tuh. Karena kita juga kan nggak shortir segala macam itu, wah resiko udah banyak banget. Ya itu udah bagian dari resiko yang harus diambil sebenarnya. Karena ada cerita lucu.
waktu gua dulu ke Gede Bage, Jalan Soekarno Hatta sebelah kiri kan sering mobil-mobil bak jual waktu Wah, itu semangka. dukuh ya apa? Dukuh. Oh, dukuh iya, kan? iya. Dukuh dengan pelang 1 kilo 5.000. Pas gua deketin ada satu nyempil jadi 15.000. Oh iya. Dan itu pun pas gua cek busuk semua, hampir semuanya busuk. Ya sebenarnya ketaker ya kalau menurut gua, kalau harga itu buahnya ketakar tuh apa? keukur lah. Ya. Kalau lu lihat, ya gua bukan menjelekan pedagang yang di Ya. mobil-mobil itu ya menurut gua. Tapi kalau kalian lihat harga pasarannya misalkan di 10.000, tiba-tiba dia jual 5.000. Ada sesuatu. Itu ada sesuatu. Biasanya menjelang gua nggak bilang udah busuk sih Jo sebenarnya, tapi mungkin udah terlalu mateng. Jadi udah mulai mateng. Kebanyakan pedagang gua tuh kan pasti jual mentah, gitu biar matangnya di konsumen yang makan gitu. Tapi biasanya kalau udah dijual murah itu dikasih, apalagi kalau misalkan tanpa ditawar cuma sekali dia kasih langsung gitu ya, itu biasanya ada sesuatu sih. Biasanya ya menjelang matang lah. Jadi gua bukan menghimbau untuk nggak dibeli, nggak. Silakan kalau mau dibeli, cuman agak hati-hati aja, harus habisnya segera gitu. Jangan sampai kelewat misalkan seminggu udah itu udah pasti busuk. Kalau udah kayak itu udah pasti aneh-aneh. Iya, Kalau nggak sering ya. aneh-aneh, belinya kemana? Ke saya lupa. Lupa. Pondok Buah Bandung. Pondok Nama di Buah Instagram. Bandung. Pondok Buah Bandung. Oke. Pondok Buah Nanti Bandung. kita masukin juga di deskripsi ya. Siapa tahu Deskripsi teman-teman ada yang dan mau beli. tampil di sini nanti Pondok Buah Bandung. Iya, ini karena apa? Buahnya fresh ya. fresh. Karena sistem dia itu kan kalau nyokap gue beli buah atau kita kan ambil sendiri tuh. Ya. Mana yang bagus di kilo. Iya. Kalau ini kita order 1 Tahu jadi kilo. lah, tahu dapat ya. Nah, berarti harus ada benar-benar trusted nih. Iya, Bener kan? pasti Iya. banget, benar. Nah, Lu harus menjaga itu kan? iya. Betul. Gitu. Nah, lu gimana sih maksudnya meyakinkan para buyer lu untuk oke, gua pilih ini yang bagus sih. Kalau gue sih selalu share ininya sih, kondisinya sebenarnya gitu. Jadi tiap kali gue ke supplier pun gue minta belah dulu. Emang sampling sih, Iya, memang sampling. sampling. Cuman ya gue kasih lihat sebagusnya apa sih gitu. Real pic lu foto. Iya. Oh, Oke. mantul. Selalu sih. Itu gitu. Jadi ya boleh langsung beli ya. Iya, Selalu trusted sih, lah. gitu. Trusted ya. Goalsnya ke depan sih sebenarnya kalau dari istri dan obrolan sama istri itu sebenarnya kalau bisa jangan berhenti hanya di mentahnya aja. Kita pengen mudah-mudahan bisa bikin olahannya juga sebenarnya gitu. Jadi kepoin terus Instagramnya, Betul. siapa tahu ada produk-produk lain ya. Betul. Yang menarik nih untuk dibeli nih. Coba Karena seru nih. juga ya. Lu bisnis sama istri. Nah, Ini istrinya dulu dicari. ibu yang sebelah sana. Iya, istrinya dulu dong. Baru bikin bisnis gitu ya. Bikin anak dulu aja, paling Bikin gampang anak dulu ya. baru bikin bisnis. Iya. Setelah anak lahir baru kepikiran bisnis tuh biasanya tuh. Nih, kembali ke laptop. Si buah ini udah pasti pemainnya banyak. Dan gua nggak tahu ya kalau online-nya tuh di Bandung selain lu ada nggak sih? Ada. Lu pasti kan cari-cari kan? daerah regional, bukan region sih, daerah rumah gua aja udah ada 2 atau 3 Jasa yang kayak di ini. Instagram ya. Dari yang udah, bahkan ada yang udah jauh lebih besar dari gua sebenarnya. Gitu. Nah, ini yang menarik gini. Kan lu tadi bilang di awal, buah itu bisa masuk ke semua segmen. Ya. Ya kan? Tapi kalau yang namanya bisnis, sebenarnya kita kan nggak bisa menghajar semua segmen. Iya. Apa yang difokusin Iya. sebenarnya. Karena Iya. kan jelas peluru kita terbatas gitu loh. Iya. Nah, lu menghajarnya yang mana sih? Kalau utamanya ya, Bentar. utamanya sebenarnya. Kan ada satu produk yang memang nggak pakai segmen. Emang harus ada segmen ya? Sebenarnya ada Kayak produk yang bisa masuk ke semua mall. Ya, ya. Nah, tapi kalau kita mau menjual Harus difokusin di satu segmen kan, kenapa ya. harus difokusin? Karena dari peluru kita terbatas. Ibaratnya kita mau nembakin burung nih di udara, kita mau nembak semua burung yang lewat, kan peluru kita terbatas loh. Oh, Gitu loh. ya Jadi ngerti. mau burung mana yang mau tembak? Gitu loh. Burung mana yang mau tembak? Kalau ya Pondok Buah Bandung sendiri sebenarnya fokusnya ke ya kebanyakan pasti ibu-ibu lah. Ibu-ibu kelas usianya ya, kalau bisa bicara usia ya 30-an. 30-an lah. Yang masuk pasar. Dia ya 30 menjelang 30 dan 30 seudahnya. Oke. Sebenarnya karena kan memang gua Ya. ya karena gua kan online digital, biasanya ibu-ibu yang itu yang memang lagi aktif di sosial media sih sebenarnya. Oh, gua agak lupa sebenarnya
mungkin pembedanya adalah gue udah garap sebenarnya pasar tuh lagi mulai merambah ke Jakarta juga sebenarnya. Lu ngirimnya gimana? Ekspedisi. Oh. Ada beberapa sekarang apalagi ekspedisi logistik udah canggih, ada yang benar-benar sehari perjanjiannya satu hari itu juga masih sampai. Yeah. Jadi lu kirim pagi Ya. sebelum jam berapa gue lupa, jam 9 sampai jam 10 sorenya udah pasti nyampe. Packingnya? ya? Iya kalau nggak salah. Iya. Iya, ada yang kayak gitu. Ya, Packingnya gimana packingnya? Kalau dimasukin dus aja sih sebenarnya. aman Sih. So far kemarin udah 3 kali minggu lalu 3 kali ada 3 kali pengiriman, 3-tiganya aman. Oh. Sampai dengan selamat. Berarti market lu tuh lebih ke ibu-ibu usia 28 sampai 35 lah. 35-an. 35-an karena seudahnya kan mungkin ya gua ngerasa mungkin gua bukan bilang mereka gaptek, tapi cenderung mereka pemikirannya masih ya kalau mau gue beli ya sayur sama buah pasti ke pasar gitu. Gua nggak percaya nanti datangnya Ya, zong. mungkin ada yang kayak gitu juga, Gitu kan? Mau ngapain belum nadu nih, Iya. pasar nadu serem main. Apalagi buah. Ini. Nah, jadi gini benar buat teman-teman nih, ini satu pelajaran juga nih ya, kalau punya bisnis walaupun produknya masuk ke semua umur, kita harus fokusin Ya. kemana. Kenapa? Karena memang marketnya dia kan dijual online nih. Ya kan? Jadi Ya. harus cari marketnya yang benar-benar melek online. Ya, sesuai dengan strateginya ya. Iya, gitu. Betul, Mana betul. tuh pembelajaran bagus tuh, bro. Betul. Buat teman-teman. Dan segmennya bisa dibilang menengah ke atas? Enggak. Menengah lah, gua nggak bilang Menengah ke ya. atas lah. Menengah ya. Ya so far sampai sekarang sih masih kelas menengah yang jadi target market dan jadi memang pelanggan gua sebenarnya. Kalau yang kalau kelas atas mungkin ya butuh buahannya memang yang lebih ini lagi sih ya gitu maksud gua. Karena kalau gua kan mungkin ngambil memang produknya pun memang masih menengah ke bawah sebenarnya. Oh, oke. Kecuali kalau kayak strawberry, anggur baru menengah atas gitu ya. Ya balik lagi yang tadi buah-buahan impor. Oh iya. Ya. Kesana nanti larinya. Iya. Berarti si customer juga bisa, gue lagi nyari buah apa, nanya dulu ke lu, bisa nggak nih? Ada nggak? Iya, nih? yang ready apa gitu. Nanti kita update banget lah sebenarnya. Kalau mau tahu update-nya banget, bisa hubungi langsung nomor WhatsApp yang tertera di Instagram. Oh. Widih. Jadi kalau buat teman-teman nonton nih mau cobain beli buah dari lu, walaupun buah mah ya sama aja gitu kan. Ya. Tapi kan lu kan dijamin fresh, Ya. gitu kan, trusted. Iya. Ada promo nggak bos? Kasih Eh, promo. Kasih dong bos. Bingung saya. Bingung ya. Karena Menteri Keuangannya gimana ACC Menteri Keuangan? Saya telepon dulu bentar ya, saya telepon dulu ya. Itu ya harus later. Free ongkir, karena di Bandung Iya langsung. yang pasti sebenarnya kalau untuk area Bandung kita kasih free ongkir lah. Nah, Gitu, kita kasih free ongkir. Untuk yang ngapain di channel kita? Komen cukup. Cukup komen aja. Enggak, sorry. Ngapain? Kasih Suruh ngapain? pertanyaan lah. Kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Di komen. Tapi yang follow dulu juga Instagramnya. Oh, iya. Yang mau follow dulu Instagram. Subscribe dulu. Betul, kita kasih free ongkir. Nggak ada minimum lah. Wih, Biasanya nggak ada kita minimum. kasih free ongkir tuh minimum pembelanjaannya berapa, tapi ini kita Ya. kasih free ongkir lah. Iya benar-benar. Untuk Jakarta Bandung bahkan Wih. nanggung deh. Jakarta Bandung deh Karena kita ke kasih. temen aja gue beli ya harus 10 kilo dulu bro dianterin. Iya, betul. Soalnya dianterin langsung mau Kan kalau zaman sekarang tuh harga temen beda, Bro. Oh, harga temen beda. Kalau zaman dulu harga temen lebih murah, kalau sekarang lebih mahal justru. Kalau Memang. gitu gue mau beli gue musuhan lu. Iya, betul. Oke, Jadi jadi buat harus teman-teman follow Instagramnya, subscribe. tongkrongan cap lokal biar dapat free ongkir. Betul. Satu lagi. Betul. Ada lagi apa? Kasih pertanyaan di komen. Oh iya. Kasih pertanyaan, jangan lupa. Pertanyaan. Apapun itu ya. Ya, Apapunnya itu. Misalkan Pak Paulus, misalkan istri mau nambah 2 nggak? Nah, boleh. Itu nggak Boleh. boleh. Misalkan mau tanya Pak Daniel, panti pijat yang enak di mana? Itu lagi tutup. Nggak boleh. Boleh. Itu yang kejojo aja dia tahu. Mana ada. So buat si bisnis Paul semoga lancar. Ya. Amin. Semoga ada offline-nya kayak si Total Buah. Oh iya. Iya nggak? Ya, amin. Amin Kayak ya. Happy Fresh. Ya, sama Ya, juga Happy naik Fresh. aplikasi gitu ya. Amin. Mudah-mudahan lancar, sukses terus. Jangan lupa follow dan subscribe. Kalau bukan kita Siapa lagi?